Selamat datang di channel Budoyo Jowo, channel yang membahas tentang pewayangan di Indonesia. Sebelum lanjut klik subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan update video dari kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah Pandawa Gubah. Jelang pecahnya Perang Baratayuda, Prabu Matswapati dari Kerajaan Wirata berusaha untuk mengupayakan jalan damai untuk kedua belah pihak yaitu Pandawa dan Korawa. Ia kemudian memberi isyarat bahwa barang siapa yang berhasil menemukan balai kencana yang bertiang 800 dan berhasil memasangnya di medan Kurukshetra, maka ia akan menjadi raja di Reja. Balai tersebut dulunya adalah tahta Sri Ramawijaya. Prabu Matswapati kemudian memerintahkan Raden Seta, putra sulung Wirata untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pandawa dan Korawa sekaligus memeriksa pembagian wilayah. Medan Perang Kurukshetra, Raden Seta pun kemudian berangkat ke Alengka dan Amarta untuk memberitahukan isyarat dari Prabu Matswapati. Di Alengka, Prabu Duryudana di hadapan Resi Durna, Adipati Karna, Pati Sengkuni dan para Kurawa serta para raja sekutu Korawa sedang merundingkan mengenai perintah Raja Wirata yang telah mereka terima yaitu untuk mencari balai kencana. Duryudana meminta petunjuk kepada Guru Durna, kemana balai kencana tersebut harus dicari. Guru Durna kemudian menjelaskan bahwa balai kencana masih ada dan kelak yang akan menemukannya adalah Raden Werkudara. Namun para Kurawa tetap bertekad untuk mencari balai kencana tersebut. Dursasana, Jayadrata, Kartamarma dan Aswatama pun diperintahkan untuk mencarinya. Mereka harus menempuh jalan lurus ke barat dan jangan sampai menyimpang dan keberangkatannya harus menunggu masa Kartika. Sementara, di Amarta, Yudhistira duduk di singgasananya dengan didampingi Sri Kresna dan di hadapan Raden Werkudara, Raden Arjuna, Nakula, Sadewa, Pancawala, Angkawijaya dan Gatotkaca juga membahasan tentang isyarat yang bisa mengurungkan Baratayuda yaitu balai kencana. Yudhistira menjadi gelisah dan sedih, karena ia tidak tahu bagaimana balai kencana harus dicari. Ia kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Sri Kresna. Sri Kresna kemudian memberi nasihat kepada Yudhistira agar tidak cemas. Ia pun kemudian menugaskan Werkudara untuk mencari balai kencana tersebut. Namun, Werkudara harus diiringi oleh Ki Lurah Semar dan anak-anaknya, karena para punakawan tersebut memiliki tuah masing-masing yang nantinya akan membantu perjalanannya. Sri Kresna juga berpesan agar Werkudara berjalan lurus ke arah barat dan kelak ia akan mendapat petunjuk tentang tempat balai kencana tersebut. Werkudara berpamitan dan segera berangkat ke Karangkadempel untuk menemui Ki Lurah Semar dan anak-anaknya. Kedatangan Werkudara disambut gembira oleh Ki Lurah Semar dan anak-anaknya yaitu Petruk dan Gareng. Setelah saling menanyakan kabar, Werkudara menyampaikan maksud kedatangannya. Semar pun kemudian menjelaskan mengapa dalam menjalan tugas yang sangat berat tersebut yang diperintahkan adalah Raden Werkudara. Penjelasan Ki Lurah Semar membuat hati Werkudara menjadi lega. Setelah bercakap-cakap sejenak, mereka segera meninggalkan Karangkadempel untuk mencari balai kencana. Werkudara berjalan di depan dan diiringi oleh Ki Lurah Semar, Gareng dan Petruk. Dalam perjalanan mereka, di suatu puncak gunung yang akan dilalui oleh Raden Werkudara, berdiamlah dua raksasa yang sangat besar dan mengerikan. Mereka adalah Kalamurka dan Kalasengsara. Keduanya sebenarnya adalah dewa yang sedang mendapat kutukan. Werkudara pun menjadi ragu untuk melewatinya, namun Semar kemudian memberi petunjuk bahwa dengan melewati gunung tersebut, ia akan memperoleh petunjuk perjalanan selanjutnya. Raden Werkudara kemudian berjalan melintasi puncak gunung dan sampailah di gua yang dihuni kedua raksasa tersebut. Dua raksasa yang memang sedang lapar, senang dengan kedatangannya, Werkudara hendak dimakan mereka. Namun Werkudara segera melawan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah kedua raksasa itu lengah, Werkudara menangkap keduanya dan menghantamkan tubuh mereka ke sebuah pohon. Hancur leburlah tubuh kedua raksasa tersebut, namun jasadnya entah hilang kemana. Namun, tak lama kemudian muncullah dua orang dewa, yaitu Sang Hyang Bayu dan Sambu. Keduanya memberi petunjuk kepada Werkudara bahwa apa yang sedang ia cari sudah tidak ada di Pulau Jawa melainkan di negeri Singgela. Untuk mencapai ke sana, Werkudara harus melalui lautan yang sangat luas. Werkudara pun dibantu oleh kedua dewa tersebut untuk melewati lautan tersebut agar bisa sampai ke negeri Singgela. Sementara di Kahyangan, Sang Hyang Guru dan Hyang Narada sedang membicarakan usaha Raja Wirata yang hendak mendamaikan kedua belah pihak yang akan berperang yaitu Pandawa dan Korawa. Tiba-tiba datanglah Batari Durga. Kedatangannya menghadap Hyang Guru ternyata adalah meminta izin untuk menggoda pihak yang hendak berdamai. Hyang Guru pun mengizinkan Durga.
Setelah Batari Durga mohon undur diri dan berangkat untuk menjalankan rencananya, Hyang Guru menyesal, mengapa ia member izin Durga untuk mengganggu pihak yang akan berdamai. Hyang Narada pun menjelaskan bahwa hal itu merupakan pertanda bahwa Baratayuda akan tetap terjadi.